bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita akan membahas kembali mengenai hukum waris. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai pewarisan ab intestato atau pewarisan menurut undang-undang. Dalam hal ini kita akan membahas kembali mengenai golongan pertama atau ahli waris golongan pertama. Pada ahli waris golongan pertama, pada kesempatan terdahulu kita sudah membahas bahwa terdiri dari anak-anak dan istri atau suami yang hidup terlama. Kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana kalau seandainya dalam pewarisan ini antara suami dan istri terjadi percampuran harta secara bulat. Nah, catatan penting bahwa dalam perkawinan pertama, apabila ada percampuran secara bulat, maka harta selalu dibagi dua. Dibagi dua terlebih dahulu. Tetapi dalam perkawinan kedua dan seterusnya, apabila ada percampuran secara bulat, maka jangan sekali-kali membagi harta itu menjadi dua. Jadi harta percampuran itu untuk perkawinan pertama dibagi dua, tetapi untuk perkawinan yang kedua dan seterusnya itu jangan sekali-kali harta percampuran tadi dibagi. Kemudian ingat bahwa pasal 181 Yungto pasal 852A dan harta bawaan kembali pada masing-masing pihak. Nah, itulah catatan mengenai kalau dalam perkawinan antara suami istri terjadi percampuran harta secara bulat. Bagaimana pembagian harta warisannya. Nah, itu tadi. Kemudian selanjutnya, contohnya adalah ada sebuah kasus seorang laki-laki A misalnya kawin untuk kedua kalinya dengan wanita B. Perkawinan dilangsungkan dengan percampuran budel secara bulat. Dari perkawinan itu atau perkawinan terdahulu, A membawa seorang anak yaitu namanya C. Jadi pada perkawinan pertama, A meninggalkan seorang anak namanya C. Kemudian A membawa 1 juta, membawa harta 1 juta, dan B membawa harta 500.000 rupiah. Pada saat A meninggal dunia, harta bersama ini 3 juta. Jadi di sini hartanya sudah bertambah. Tadinya kalau dikumpulkan secara bulat, dicampur secara bulat adalah 1,5 juta atau 1.500.000. Kemudian menjadi 3 juta pada saat si A ini meninggal dunia. Jadi dalam perkawinan ini ada keuntungan persatuan harta sebesar 1.500.000 rupiah. Dalam hal ada keuntungan, maka menurut pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibagi sama besar. Jadi keuntungan tadi dibagi sama besar. Pasal 185 KUH Perdata di situ dikatakan jika ada anak-anak dari perkawinan terdahulu, maka untung dan rugi harus dibagi sama antara suami dan istri. Kecuali jika persatuan tentang itu dengan perjanjian kawin ditiadakan atau diubah. Jadi pada perkawinan pertama kalau ada campur budel secara bulat, maka harta dibagi sama besar. Tetapi dalam perkawinan kedua, harta asal kembali pada masing-masing pihak. Kembali pada suami atau kembali kepada istri tadi, masing-masing pihak. Dan keuntungannya dibagi dua sama rata. Demikian juga kerugian juga dibagi dua sama rata. Jadi penyelesaian kasus tersebut, tadi ya misalnya A pada perkawinan pertama dia mempunyai anak namanya C. Kemudian pada perkawinan pertama istrinya meninggal dunia misalnya. Kemudian kawin lagi pada perkawinan kedua dengan B. Nah, di sini tidak ada anak. Nah, harta bawaan B tadi adalah 500.000 rupiah. Sedangkan harta bawaan A adalah 1 juta. Jadi pembagiannya bagaimana? Nah, tadi dibagi dua keuntungannya karena ada keuntungan 1.500.000, maka keuntungan dibagi dua, yaitu setengah keuntungan tadi untuk A, setengah untuk B. Jadi di sini B mendapatkan setengah keuntungan adalah 750.000 rupiah.
Jadi keseluruhan harta, jadi bawaannya tadi karena kembali kepada masing-masing, B membawa 500.000 ditambah bagian dia yaitu 750.000, maka dia mendapatkan 1.250.000 rupiah. Kemudian harta bawaan A yaitu 1 juta dan setengah keuntungannya adalah 750.000. Jadi totalnya berapa? 1.750.000. Nah, 1.750.000 inilah yang kemudian dibagi di antara ahli waris. Nah, B sebagai ahli waris akan mendapatkan 1/4 kali 1.750.000. Dia mendapatkan 1/4 karena pada perkawinan kedua tidak boleh lebih besar daripada bagian terkecil dari anak dan tidak boleh lebih besar dari 1/4 dari seluruh harta warisan. Nah, jadi diambil dulu 1/4 kali 1.750.000, jadi mendapatkan 437.500. Kemudian jadi yang diterima B tadi adalah 1.250.000 dari harta keuntungan tadi dan bawaan. Kemudian harta warisan dia mendapatkan 437.500, maka dia totalnya mendapatkan 1.687.500. Nah, kemudian C, bagaimana dengan C? C bagiannya adalah 1.750.000 seluruh harta tadi, harta warisan, kemudian dikurangi bagian dari warisan si B yaitu 437.500. Maka di sini di total 1.312.500. Nah, di sini kalau ada kerugian juga dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, itulah tadi mengenai bagaimana kalau dalam perkawinan itu ada persatuan harta secara bulat antara suami dan istri, dan kemudian seseorang meninggal dunia sehingga di sini ada pewaris dan ada harta warisan yang harus dibagi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan para pemirsa semuanya yang berbahagia. Sampai bertemu lagi pada kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.